Banyak yang mengatakan bahwa di periode kedua atau tengah musim biasanya mulai turun kalah seri dan akhirnya mereka nggak jadi juara. Ini pembuktian dari Luciano Spalletti. Pellegrini meskipun pemain-pemainnya nggak bagus, tidak sebagus musim lalu, tapi memberikan kepercayaan untuk Dybala. Termasuk Jose Mourinho sudah berani rotasi karena kenapa Roma bisa menang lawan Juventus? Biasa saja. Karena jarang terjadi. Ini hebat banget ini. Di atas kertas semuanya indah. Di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kali ini semangat banget gue membawakan Serie A, Liga Italia di atas kertas. Banyak permintaan teman-teman. Maaf ya. Muncul kapan nih ngomong Indonesia terus? Nah, kali ini gue hadir, meskipun gue sendirian, tapi tentunya gue akan membahas bagaimana di atas kertas Serie A Liga Italia sudah masuki giornata ke-25. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng, sehingga kalau ada konten-konten Serie A, tentunya Serie A Mania, wah, tifosi Serie A langsung bisa dapat notifikasi. Oke, ini menarik kalau melihat Napoli kalah untuk kedua kalinya di giornata ke-25. Dan di musim ini mereka sudah 2 kali kalah menghadapi Inter. Dan kali ini mereka kalah menghadapi Lazio dengan skor 0-1 dan bermain di Stadion Diego Armando Maradona. Nah, ada apa dengan kekalahan itu? Tapi kita melihat juga menarik karena perbedaan Napoli dengan Inter saat ini hanya 15 poin. Hanya 15 poin. Masih jauh. 5 kali kepleset dulu baru sama. Kemudian di posisi ketiga ada Lazio. Dan keempatnya lupa. Roma di posisi keempat. Jadi menarik kalau kita melihat AC Milan saat ini masih biasa aja. Kenapa ini kameramen pada mukanya berubah? Tenang aja, jadi tim bagus. Ya kan boleh dong. Karena 1 tiket lagi, Hadi Gunawan akan cium pantat kucing. Alright. Oke, kita bahas dulu ya. Doa semua Romanisti. Hadi Gunawan akan cium pantat kucing. Kalau nggak, gue bawa kucingnya ke RCTI biar dia cium di kantornya. Oke, Napoli, Lazio. Kenapa bisa menang? Ini satu hal yang sangat menarik. Setelah cukup lama berada di papan atas, tidak terkalahkan, seri pun bagus, Napoli harus takluk menghadapi Lazio. Lazio menjadi sebuah kekuatan yang berbahaya ketika setelah Piala Dunia. Mereka menang 3 kali beruntun, dan kali ini Maurizio Sarri berhasil membawa kemenangan melalui gol diciptakan oleh Vecino, pemain dari Uruguay, pemain tengah. Ini terlihat sekali bahwa lini tengah mereka, Vecino, kemudian Milinkovic-Savic dan Luis Alberto sangat-sangat baik. Dengan kembalinya seorang striker terbaik di Italia, salah satu striker terbaik di Italia, Ciro Immobile, bersama dengan Felipe Anderson dan juga satu pemain muda, yaitu Saccagni, itu membuat mereka menjadi salah satu komposisi yang sangat bagus. Dan Lazio saat ini berada di posisi ketiga, di atas Roma, nggak apa-apa saudara sekota ya, meskipun nggak saudara. Dan Spalletti harus berpikir bahwa jangan sampai dirinya kembali mengalami masalah yang sama. Banyak yang mengatakan bahwa di periode kedua atau tengah musim biasanya mulai turun kalah seri dan akhirnya mereka nggak jadi juara. Ini pembuktian dari Luciano Spalletti. Harusnya dengan perbedaan 15 poin dengan baru 25 pertandingan harusnya mereka bisa mempertahankan gelar. Kita akan melihat karena tentunya lawan-lawan Napoli ini cukup berat. Kalau bisa gue urutkan, pekan depan mereka akan menghadapi Atalanta. Kemudian mereka akan menghadapi Torino, menghadapi AC Milan, menghadapi Lecce. Ini pekan-pekan yang cukup berat. Apalagi mereka masih ada di Coppa Italia. Jadi bukan hal yang mudah bagi Luciano Spalletti. We will see. Gue berharap sih kalau juaranya mereka no problem. Bosan Inter, bosan Milan, bosan Juve, pengennya Roma. Tapi kalau Napoli pun nggak masalah. Jadi mereka pantas karena mereka konsisten dan cukup serius. Tapi hati-hati dengan kepleset karena masih banyak pertandingan di Serie A Liga Italia. Oke, berikutnya gue akan membahas pertandingan antara Inter yang berhasil mengalahkan Lecce dengan skor 2-0. Ini Inter kembali menempel ketat dengan kemenangan ke-16 yang mereka raih. 2-0, pembuktian bahwa Simone Inzaghi masih ada dalam perebutan Scudetto. 2 gol yang diciptakan oleh Henrikh Mkhitaryan dan juga Lautaro Martinez membuat mereka menempel ketat dengan poin 50 atau 15 poin perbedaan dengan Napoli. Tapi
Penampilan yang sangat bagus dari Barella dan juga Hakan Çalhanoğlu serta Mkhitaryan ini membuat Inter kembali stabil. Mereka juga masih memiliki asa ya di apa namanya di Liga Champions, tentunya sebagai salah satu wakil dari Italia yang bermain menghadapi Porto. Ini harapan besar bagi Inter untuk bangkit dan terus menempel Napoli karena mereka yang cukup konsisten di papan atas. Dan sekali lagi, Inzaghi masih ada. Ini akan menjadi satu pekan yang kesempatan besar bagi mereka di pekan-pekan depan karena mereka tentunya harus melewati Juve di tanggal 20 Maret. Ini salah satu pertandingan berat bagi Simone Inzaghi, termasuk menghadapi Fiorentina di awal Maret setelah jeda internasional atau international break. Oke, berikutnya gue sudah membahas Lazio tadi di posisi ketiga. Kali ini tentunya bagaimana AC Milan yang harus kalah di pertandingan menghadapi Fiorentina. Lagi-lagi AC Milan, timnya Wiwit nih. Wiwitnya nggak datang makanya. Wiwitnya mana nih Wiwit nih? Takut Milannya kalah mulu sih. Ya Wit, minggu depan ya Wit. Temenin gue, masa gue ngomong sendiri Wit. Ya Wiwit nih, kita akan melihat timnya Wiwit, Fiorentina, AC Milan di Artemio Franchi. Sempat tertinggal 0-2 sebelum akhirnya Theo Hernandez mampu menciptakan gol di menit ke-95. Tapi tidak berhasil membuat Milan keluar dari kekalahan. Dan ini merupakan kekalahan ke-6 AC Milan setelah mereka kalah musim ini dari Napoli 1-2, kalah dari Torino 1-2, kalah dari Lazio 0-4, kalah dari Sassuolo 2-5, kalah dari Inter 0-1 dan kalah dari Fiorentina 1-2. Ini merupakan kekalahan keempat di tahun 2023. Bisa dikatakan satu sinyal yang tidak terlalu bagus bagi pelatih Stefano Pioli yang seperti sudah kehilangan zona Liga Champions. Sudah diambil sama Roma nih. Set, Roma naik. Hati-hati Pioli, hati-hati Milanisti. Ya, bukan hanya dengan Milan, bukan hanya dengan Roma ya, karena Lazio juga masih di posisi ketiga. Dan di posisi ke-6 Atalanta hanya terpaut 5 poin, teman-teman. Milan 47, Atalanta 42. Anything can happen, 2 pertandingan saja bisa merubah situasi. Jadi hati-hati Stefano Pioli untuk tidak kehilangan zona Eropa ya. Zona Liga Champions sudah hilang, zona Eropa jangan. Kemudian Fiorentina meskipun menang tapi anak asuh dari Italiano ini masih terpuruk di posisi ke-12. Itu pertandingan yang bisa gue bahas dan terakhir tentunya. Aduh masa sih. Bagikan sayur tanpa garam. Bagaikan hidup tanpa tes Blue TV. Kalau tidak membahas AS Roma. Setuju? Ya, setuju. Alright, kita bahas AS Roma. Kenapa Roma bisa menang lawan Juventus? Biasa saja. Karena jarang terjadi. Ini hebat banget ini. Tepuk tangan dong. Iya. Udah sendiri masa nggak ditepuk tanganin. Oke, Jose Mourinho luar biasa teman-teman. Ini Romanisti tentunya berbahagia ya, termasuk gua. Udah nggak nyangka, jujur gue nggak nyangka menang lawan Juve. Dan ini main cukup bagus. Kehilangan Zaniolo, menurut gue adalah kunci. Zaniolo pindah ke Galatasaray, terus suasana tim makin bagus karena tidak ada pemain yang bermain sendiri lagi. Pellegrini meskipun penampilannya nggak bagus, tidak sebagus musim lalu, tapi memberikan kepercayaan untuk Dybala. Termasuk Jose Mourinho sudah berani rotasi karena banyak pemain lini tengah yang sudah bisa kembali. Roma menang 14 kali dari 25 dan kali ini masih di posisi keempat guys. Keempat, masih ada di zona Liga Champions. Oke, apa kunci kemenangan Roma? Kunci kemenangan Roma itu sudah sepertinya kembalinya Wijnaldum, bekas pemain Liverpool nih. Puas lo. Pemain Liverpool yang bermain di tengah bersama dengan Nemanja Matic, bersama dengan Bryan Cristante, banyak pilihan lah bagi Mourinho. Di depan juga sudah semakin nyetel Dybala dengan Pellegrini. Meskipun gue lihat Tammy Abraham belum seperti musim lalu, tapi Tammy Abraham bisa berikan assist. Dan satu lagi komposisi yang sangat bagus dari Mancini, Smalling dan juga Ibanez. Ini 3 pemain yang memberikan kekuatan bagi penjaga gawang yang menurut gue sudah waktunya diganti. Rui Patricio ini sudah ketuaan. Setuju nggak teman-teman? Ini Romanisti pasti setuju nih. Karena ada kabar bahwa Emiliano Martinez, kiper juara dunia Argentina, tahun depan akan diambil. Kalau memang
dilepas oleh timnya. Tapi semoga ya, karena itu cocok nih. Kalau biasanya kalau kiper Argentina cocok. Karena di Italia itu pemain Argentina tuh berhasil cocok. Yang nggak cocok pemain Indonesia. Karena belum levelnya. Gitu. Semoga aja nanti ya ada pemain Indonesia yang bisa bermain di Serie A Liga Italia. Terus satu lagi yang menjadi cukup bagus adalah performa semakin baik dari Zalewski di kanan dan juga Spinazzola di kiri. Ini dua sayap wingback, fullback yang bermain cukup bagus sehingga membuat banyak harapan besar untuk lini depan yang tentunya berharap pada kekuatan atau ketajaman Dybala. Jadi Roma menang kebetulan? No. Roma bermain cukup bagus bersama dengan Jose Mourinho dalam beberapa pertandingan terakhir, khususnya ketika mereka mampu mengalahkan Juventus setelah dipermalukan ya oleh Cremonese. 2 kali lo kalah sama Cremonese di Coppa Italia. Ya elah lawan Cremonese kalah. Kemarin juga di Serie A kalah 1-2. Padahal di peringkat juru kunci. Menurut gua mungkin ada bandar judi nih yang merubah situasi pertandingan. Masa sih kalah sama Cremonese gitu. Beri kami Inter, beri kami Milan, beri kami Juve, kami siap kalah. Jangan sampai kalah sama Cremonese. Tetap semangat, Romanisti. Itu mungkin yang bisa gue lihat bahwa ada kabar buruk sebetulnya. Ini bukan hoax, teman gue di Italia juga mengatakan bahwa Jose Mourinho belum mau memperpanjang kontrak nih. Siapa tahu dia pindah. Nah sekarang kalau Jose pindah, banyak Romanisti yang mungkin melihat penampilan Roma tidak sebagus di pelatih sebelumnya. Tapi Jose Mourinho membawa dampak banyak. Dengan budget yang pas-pasan, mampu membawa pemain bintang datang. Dan buat Roma, ya at least juara Liga Malam Jumat banget. Nah, sekarang berharap kita masuk ke Liga Champions Eropa. Semoga saja berita mengenai kepindahan Jose Mourinho adalah hoax atau hal-hal yang tidak benar. Kalau gue sih menurut gue, lihat hasil akhir di musim ini. Kalau masuk di zona Liga Champions, pantas diberikan kesempatan lagi untuk menukangi Roma. Karena setelah masuk Liga Champions, pasti banyak pemain bintang datang. Ya siapa tahu yang datang Lewandowski, Barella, ya kan. Ya Cristiano Ronaldo juga boleh lah meskipun sekarang lebih suka di Liga Arab ya. Cuannya mahal banget. Oke, dan kita akan melihat teman-teman Romanisti ini lawan Sociedad di Liga Eropa. Ini akan menentukan kalau menang lagi lawan Sociedad, lawan Sassuolo, dan kuncinya gue menunggu tanggal 20 Maret. Derby della Capitale menghadapi Lazio. Wah, ini kalau menang seneng aja nggak gitu. Seneng aja, 3 besar. Oke, itu tentunya di konten gue kali ini di Serie A Liga Italia. Gue respect sama Lazio yang berhasil kembali mengikis poin, membuat Napoli tidak berlari jauh, bisa didekati oleh Inter. Nah, semoga saja menarik, karena masih menurut gue masih ada 6 tim di papan atas ini masih bisa mengganggu Napoli, Inter, Lazio, Roma, Milan, dan Atalanta. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan, jangan lupa subscribe ya untuk Tifosi Serie A. Subscribe, kita akan terus bahas Serie A. Janji, bukan hanya Liga Indonesia. Jaduk sign out, bye.